Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan bongkar-bongkaran. Ada satu kejadian yang lucu nih. Lucu lebih ke nggak masuk akal menurut saya. Siapa yang tiba-tiba paling semangat kritik masalah pengangguran? Ya si pengangguran itu sendiri. Gimana? Nggak salah nih. Jelas-jelas lagi nganggur malah sok-sokan ceramah soal lapangan kerja. Jujur aja deh Pak Anies. Kita semua udah tahu kok triknya. Ini bukan kritik. Ini bukan kritik tapi kode keras karena Bapak lagi kepepet butuh kerjaan. Iya kan? Ngaku aja. Sampai harus ngemis-ngemis nyari panggung buat bayar utang. Gitu. Kebaca triknya. Ya. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Coba kita baca komentar. Ada Dedi Adnan. Ini doa nih Dedi. Ya Allah, pertemukan hamba dengan Anies di jalan yang sepi. Ya, mau diapain bang? Sabar bang. Ada Nel. Tukang kompor, tukang provokator. Wah, tukang itu udah provokator mbak. Nggak bisa diem ya. Mulutnya kayak sengguni. Wah udah ada yang emosi juga ya. Ada Winnie. Komentar juga di videonya Anies ini ya. Termasuk dia sendiri juga pengangguran ya makanya. Pak Anies tuh pengen bilang. Pak Prabowo tuh bilang kalau misalkan angka pengangguran itu udah ditekan. Itu salah. Orang saya masih pengangguran itu maksudnya. Udah capek, utang banyak, Hei, nggak menang, hei. dimaki-maki. Hei. Pak Prabowo lagi nyinggung siapa sih? Udah capek, utangnya banyak. Utang. Kita jadi teringat cerita-cerita tentang utang salah satu politisi yang belum juga lunas sampai sekarang ya. Udah punya utang, kalah lagi ya kan. Aduh, pasti hidupnya tidak tenang. Prabowo ingat janjinya tuh mau merangkul semuanya. Marilah Abah itu dirangkul, ajak dan kasih posisi di istana. Anak Abah itu ngemis-ngemis begini loh. Tolong Pak Prabowo, Pak Anies dirangkul. Ya kalau cuman ngerangkul sih oke-oke aja sih. Habis dirangkul terus dipiting, begitu maksudnya? Ya janganlah. Masih ingatkah kata-kata Anies dalam debat presiden waktu itu? Tidak semua tahan menjadi oposisi. Salah satunya Bapak Prabowo. Bapak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Nyindir Pak Prabowo itu. Jadi kan Pak Prabowo 2019 kan lawan politiknya Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Pak Jokowi nawarin Pak Prabowo mari kita bersatu bangun negeri ini bareng-bareng. Kemudian posisi Menhan diberikan kepada Pak Prabowo untuk masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Ini dipakai sindiran sama Anies. Ada orang yang nggak tahan oposisi. Sebenarnya mau nunjuk Pak Prabowo ini. Nah, terus sekarang anak Abah minta Anies dikasih jabatan. Apa nggak menjilat ludah sendiri ini? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Seolah-olah hanya Anies dan gengnya yang kuat beroposisi. Bahkan di beberapa kali kesempatan mereka terus menggaungkan bahwa nanti jikapun kalah kita akan tetap beroposisi. Sudah seharusnya yang kalah itu oposisi.
Hehehe, baru kalah di MK saja sudah mengatakan Prabowo itu adalah teman. Sekarang anak-anak abah ngemis-ngemis minta abahnya dimasukkan ke istana. Anak oposisinya. Dulu pas lagi debat capres ya, Pak Anies bisa-bisanya ngomong jelek soal Pak Prabowo. 11 dari 100. Pak Prabowo gak betah oposisi, cuman gara-gara mau dirangkul sama Pak Jokowi masuk ke kabinetnya. Jelek-jelek lah omongannya. Nah sekarang Pak Anies ngemis-ngemis kerjaan. Apa nggak malu? Pak Anies pas lagi pilpres debat hasil nilai 11 tuh, Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu, Oh iya. yang sampai Oke. kejam lah gitu ya. Nangkap saya nangkap. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Gak ada. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry ya terus jawab. Coba perhatikan kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Mas Anies selalu saja mengomentari masalah tanpa solusi. Nyinyir aja kerjanya. Hei, Mas, nyinyir bukan modal jadi presiden. Wey. Ya, bukan modal jadi presiden. Ya. Saya menjadi kasihan dengan para pendukungnya ini dan Mas Anies juga ya. Mungkin kalau Mas Anies tahu, bisa jadi para pendukungnya ini sedang reposisi sekarang. Kenapa? Karena mual ngelihat kelakuan Mas Anies ini. Ya. Bisa jadi. Ngoceh. Kalau anak Gen Z bilang itu yeping. Ya. Nah. By the way, itu Mas Anies tebal sekali bedaknya itu. Ngangguran, ngomongin nganggur. Netizen akhirnya juga nyemprot balik Pak Anies. Pak Anies, nyinyir itu bukan modal buat nyapres. Kalau modal nyapres itu dihitung dari banyak-banyakan nyinyir, Bapak yang paling punya modal banyak. Itu dia. Ya kalau misalkan menang tidaknya capres ditentukan dari seberapa banyak capres itu nyinyir, Bapak menang sebelum tanding. Bener juga nih. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah, kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Ya ampun, nih orang ya. Nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri, ngejulit mulu. Ya ampun. Gini ya Abah ya, Abah kalau mau muji Pak Prabowo ya muji aja Abah. Jangan pakai kata tapi, muji aja. Tadi Abah bilang, kalau dalam pembicaraan sehari-hari, kok banyak sekali ketemu orang-orang pengangguran, sulit nyari kerja. Ya mungkin Abah nanyanya ya, bertanya ke anak-anak Abah. Banyak yang Karena nganggur. kebanyakan anak-anak Abah kan pengangguran sama kayak Abah. Coba nanyanya ke anak Pak Prabowo yang nyoblos Pak Prabowo, mungkin jawabannya beda. Ya jadi menurut saya kalau nanya ya merata, jangan nanya ke kaum-kaum Abah aja. Ya wajar lah pengangguran, kan Abah juga penganggur. Aduh Abah saya kira Abah ini kemarin pas ngucapin selamat ultah ke Pak Prabowo, Abah udah insyaf, udah tobat, udah sadar gitu. Tetapi masih juga nyinyir, ngebacot, nggak jelas, ngeping, nggak jelas.
Abah McD, Abah McD. Di Indonesia ini penduduknya banyak Abah, miliaran ya. Kalau semuanya tugas Pak Prabowo ngasih mereka semua kerjaan, terus kita sebagai penduduk kerjanya apa? Apa tanggung jawab kita? Ya, masa iya harus nunggu di rumah gitu selonjoran, terus ditelepon deh, halo, ini ada kerjaan nih buat kalian. Enak banget. Dan juga menurut saya, kalaupun Abah jadi presiden sekarang, apakah Abah bisa menjamin seluruh penduduk Indonesia ini dapat kerjaan? Coba Abah jawab, apakah Abah bisa menjamin? Dan berkali-kali saya bilang, kalau ya Abah ngerasa Abah bisa ngasih mereka kerjaan, ya udah Abah aja yang ngasih, gak usah nunggu Pak Prabowo. Tuh. Jadi kalau Pak Anies ngerasa mampu ngasih pekerjaan, kasih aja Pak Anies. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Pak Anies sudah dapat kerja belum? Terakhir, informasi yang kita baca di media sosial dan juga kanal-kanal berita, nggak lolos jadi capres 2024, cuman jadi calon presiden aja, kan mau turun jadi cagup terus nggak jadi. Sekarang posisinya apa? Penasaran nih kita, ya kan? Tapi Pak Prabowo yang Pak Anies kritik dan nyinyirin, katanya nggak bisa kerja, banyak masih pengangguran yang juga merajalela di Indonesia. Tapi kenapa di KTT ASEAN justru mendapatkan pujian dari banyak tamu, termasuk Presiden Amerika Serikat? Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. It's true. It really is a true pleasure to be back with all of you in Southeast Asia, home of some of America's most important allies and countries and partners. In the entire world, they look up to you. I'm here on a mission of friendship and goodwill, and to deepen our ties of commerce, to strengthen our common security, and to really promote strongly stability, prosperity, and peace for all of the countries in this room. And tuh, dipuja-puji sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kalau yang lain cuman disebut Presiden Malaysia, ini itu, Pak Prabowo disebut namanya langsung. Presiden Prabowo of Indonesia, kan begitu ya. Ini tuh spesial loh. Lah Abah Anies yang katanya mau jadi sekjen PBB, sekarang apa nih gitu kan? Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB. Ini Tifa ya, yang sekarang lagi geger ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, yang kita sama-sama tahu dia itu pendukungnya Anies Baswedan, anak abah sejati ini. Ketika kalah di pencapresan 2024, Tifa ini bilang Pak Anies terlalu kecil untuk jadi presiden. Ya kalau gitu kenapa didukung jadi presiden? Itu omongan orang kalah aja. Ibaratnya nih, Anies kalah, terus kemudian pendukungnya pada ngeleram hati Anies yang lagi sakit. Udahlah Pak Anies, gak usah sakit hati, gak usah sedih. Presiden tuh jabatan kecil kok. Ya kalau gitu gak usah maju presiden. Cari jabatan lebih gede. Apa nih? Sekjen PBB. Ya udah sana. Jadi sekjen PBB. Turun dari capres jadi cagup aja gagal begini. Sekjen PBB. Jauh bener orang-orang ini. Dapat Nobel Perdamaian. Nobel Kami Perdamaian. sudah membuat surat sampai ke PBB. Lo enggak. Jadi Anda melihat ikan setan. Ya. Ikan setan. Sulit. Junjungan mereka yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi, apalagi nih,
penolong dari surga. Kan pernah tuh pas kemarin lagi pencapresan kampanye gitu, dikasih jimat sama anak abah. Kalau Pak Anies gak jadi presiden ke-8, minggat dari Indonesia. Kebetulan tadi video awal Pak Anies kan udah di luar negeri tuh. Ya mau gak Mbak? Gak usah balik. Maksudnya kan konsekuensi. Dulu katanya dikasih jimat, kalau gak jadi presiden ke-8, gak usah balik ke Indonesia. Ya kan? Ini mereka sudah terlanjur menyanjung-nyanjung Pak Anies, tapi Pak Aniesnya gagal. Ada patah hati di dalam dada anak-anak abah. Itu yang membuat mereka tuh kayak bingung. Saya mau sedih, tapi malu. Iya gak sih? Dan Pak Prabowo mungkin ratingnya sedang tinggi di dunia ini. Beliau diterima di mana-mana. Barat nggak nolak beliau, BRICS nggak nolak beliau, GNB nggak nolak beliau. Oke, sama-sama. Kemudian G7 nggak nolak beliau. Tibalah saatnya beliau membuktikan dari Indonesia lah akan terlahir pemimpin yang bisa menjadi perekat dunia. Mungkin tidak seprogresif Bung Karno, tapi baru setahun kurang sudah begini loh. Ini suatu modal. Tentunya modal beliau kalau dilakukan secara bahasa Sundanya tuh punten ya. Ada sampurasun di sini, rampes. Kita punya pepatah loh. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, paham dan ngerti. Kita sama-sama persib. Jadi kalau air itu kalau batu seberat apapun, sedahsyat apapun, kalau dijatuhi air secara terus-menerus dari atas, itu bolong juga. Jadi sekaranglah peranan Pak Prabowo berperan sebagai tokoh dunia yang diterima di banyak kawasan, dan beliau itu membuktikan kualitas dirinya sebagai integrator, sebagai komunikator, dan sebagai penyambung antar kawasan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, didukung oleh masyarakat Indonesia bersama beliau, itu kita bisa benar-benar menjadi qualified middle power. Tuh, Pak Prabowo dengan segudang pujian tadi dari seorang pengamat ya, dan juga sekaligus dosen bernama Teuku Reza Shah. Ini pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Yang tadi dikeluar-keluarin mau jadi sekjen PBB, udah sampai mana nih? Coba yang tahu udah sampai mana, tulis di kolom komentar. Udah sampai mana sih?